Alright guys, we are very back with another tier list content. Jadi setelah sekian lama, setelah sekian purnama kita nggak bikin konten tier list, biar di playlist tier list ini ada konten tier list. Jadi mari kita tier list lagi. Sebelumnya kan gue udah pernah bikin tier list tentang alasan kenapa cowok stop emo yang gue rankingin dari level Buddha paling atas sampai yang paling bawah. Sekarang kita akan tier list metode berhenti PMO. Jadi di sini ada 15 item yang udah gue siapin, dimana gue akan masukin ke masing-masing ranking. Di sini ada S yang paling efektif banget, yang paling ngebantu banget proses lu untuk bisa terbebas dari PMO. A, bagus banget untuk dilakuin. B, oke. C, agak gimana gitu, tapi masih oke lah, tapi nggak begitu ngebantu gitu. Terus yang terakhir D, yang sebaiknya nggak usah dilakuin karena sama sekali nggak ngebantu, malah bikin lu tergoda buat PMO karena efek dari dopamin dan lain-lain yang nanti akan gue jelasin secara lebih lengkapnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai tier listnya. Oke, let's go. Pertama, pilih yang mana ya? Random aja kali ya, nggak usah ngikutin berdasarkan urutan di sini. Pertama gue akan masukin ini, scrolling. Sudah pasti jawabannya ada di D. Di yang paling gak guna, yang paling nggak ngebantu untuk lu pengen stop emo. Why? Kenapa? Scrolling itu habit yang serupa sama PMO, dalam artian scrolling itu memicu gejolak dopamin di otak, dopamin instan. Lu ngeliat konten A, terus baru beberapa detik konsumsi udah langsung tertarik lagi buat konsumsi konten B di bawahnya, yang bisa lu lihat di thumbnailnya itu naikin dopamin kan. Dan karena sosmed emang didesain untuk bikin lu kecanduan, bikin lu hook terus, bikin lu stay berlama-lama di app-nya, akhirnya dopamin lu pun jadi terstimulasi secara tidak normal. Dopamin naik, dopamin naik, dopamin naik. Sama halnya pas lu lagi buka situs kotor, PMO. P-nya kan lu ngeliat thumbnail, you know what I mean, terus oh my god, ini kurang nih, gue mau cari yang lebih hot gitu. Jadi dopamin lu di sini sangat tidak sehat pas lagi scrolling medsos. Sama kayak pas lagi scrolling situs kotor, walaupun secara gejolak dopamin itu lebih hebat emang pas lagi scrolling situs kotor, tapi scrolling medsos itu versi miniaturnya gitu. Makanya keystone habit kan, habit buruk A mengundang habit buruk lainnya. Jadi scrolling sangat tidak direkomendasikan selama lu lagi proses stop PMO. Kalau bisa dihindari. Kalau misalkan lu nggak ada keperluan, misalkan kayak konten, kerjaan, branding, selama ini pakai sosmed cuma buat entertainment, konsumsi doang, itu sebaiknya di-uninstall aja. Dibuang jauh-jauh dari hidup, karena ini cuma akan bikin lu susah melalui perjuangan lu dalam stop PMO. Jadi scrolling D kategorinya. Selanjutnya kita masuk ke video game deh. Video game itu ada di C. Kenapa gue masukin video game ada di C? Tergantung game ya sebenarnya. Kalau gamenya itu game yang tidak begitu menstimulasi dopamin, game-game kayak catur, game-game yang secara visual itu nggak begitu menstimulasi, secara visual itu nggak terlalu menor gitu warnanya, yang masih bikin otak tenang, ya catur online atau game-game yang offline pastinya, yang bukan online, karena game online itu biasanya mengundang dopamin juga, itu kurang bagus. Makanya gue masukin C. Kenapa? Karena ada game tertentu juga yang bisa buat relaksasi gitu, buat menenangkan pikiran dan tidak begitu memicu dopamin, kayak yang tadi gue sebut game-game catur. Sedikit emang game ya, karena publisher atau company dari yang bikin video game itu pasti pengennya lu kecanduan kan. Mereka pengennya lu terus hook di gamenya, keluar duit buat gacha, dan lain-lain. Dan ini kurang bersahabat bagi otak yang dalam proses penyembuhan stop PMO. Apalagi karakter-karakter yang secara desain itu kayak Genshin Impact gitu kan, ada karakter cewek yang berbikini, bener nggak sih? Kalau nggak salah ya, gue nggak main jadi nggak tahu. Tapi game biasanya kan mengundang fantasi cowok, ini yang bahaya. Makanya gue masukin kategorinya video game itu sebagai C di sini. Boleh dilakuin nggak apa-apa, asal lu pilih kategorinya, genrenya, temanya, gameplaynya itu yang slow, itu bisa ngebantu. Tapi kalau yang sebaliknya, yang terlalu cepet gitu secara tempo, yang dopamin hit, nah itu kurang bagus. Begitu. Selanjutnya nulis atau journaling, ini ada di kategori A. Bagus banget, dan sebaiknya mulai untuk lu biasakan nulis jurnal. Why? Kenapa? Karena ini bakal mereset otak lo.
Oke, ini tuh habit kebalikan dari PMO, dari dopamin instan. Nulis atau journaling itu kan namanya tuh delay gratification, kesenangan yang tertunda. Artinya pas di proses menulis ini, lu dipaksa buat mikir, buat fokus, buat terbiasa menikmati detik per detiknya pas proses menulis itu sendiri, di mana itu sangat menggunakan prefrontal cortex, area terdepan otak yang berhubungan sama berpikir kritis, mikir, decision making, logika, dan sebagainya. Ini kebalikan banget dari habit-habit yang kayak scrolling gitu. Nah, karena ini kebalikan dari habit yang kayak scrolling yang sangat memicu dopamin, makanya ini bagus buat kayak ngebalance otak lo yang udah rusak banget akibat PMO, yang udah terbiasa sama dopamin instan, itu harus dibiasain biar balance lagi, itu harus dibiasain untuk mikir, untuk fokus, untuk terbiasa pakai prefrontal cortex-nya. Nah, habit nulis atau journaling itu salah satu habit yang bagus banget untuk hal tersebut. Begitu. Terus kita akan masukin yang cardio. Cardio itu kita masukin ke B. Jadi di sini kan ada dua, ada cardio, ada olahraga juga. Olahraga bukan di B, olahraga ada di A. Nanti gue masukin, tapi gue akan jelasin dulu kenapa cardio itu ada di B. Kenapa cardio ada di B? Karena cardio itu kalau berlebihan itu bisa memicu hormon stres, kortisol. Kalau misalkan lu setiap hari lari, sejam setiap hari, itu kurang bagus bagi tubuh. Itu bakal memicu kortisol berlebihan, lu bakal merasa lebih lemes seharian, lebih cemas, lebih stres, lebih lesu gitu bawaannya. Lu lari setiap hari itu seolah-olah kalau dari sudut pandang alam, evolusi alam, lu itu kayak setiap hari dikejar-kejar sama macan gitu, kayak dikejar-kejar. Oh my god, oh my god, oh my god. Jadi tubuh nganggapnya lu ada di mode stres, mode tertekan. Dan karena nanti lu stres, lu merasa tertekan, merasa lesu, godaan untuk buka situs kotor, scrolling, cari hiburan instan dari layar, itu semakin besar. Makanya ini gue taruh di B aja, nggak gue taruh di A atau di S. Kalau misalkan lu ngelakuinnya cuma seminggu, mungkin 2 kali gitu maksimal, seminggu sekali itu masih oke cardio. Tapi kalau sampai setiap hari, setiap kali godaan PMO bangkit, lu keluar, lu lari sampai sejam, terus besoknya godaan bangkit, lu keluar lagi lari sampai sejam, itu kurang bagus. Nanti tubuh malah stres dan malah counterintuitif gitu. Dari stres, lu cari hiburan dan berakhir relapse. Jadi B aja untuk yang cardio ini. Bukannya nggak boleh, tapi sesekali boleh, jangan berlebihan. Lalu kita pilih mana ya? Nongkrong. Nongkrong juga B. Kenapa B? Karena temen itu kan bermacam-macam. Ada temen yang sehat, ada temen yang toksik. Bahayanya kalau lu nongkrong sama temen yang secara frekuensi, secara habit, secara level kedisiplinan itu masih belum mantep gitu. Dia masih menormalisasi PMO, masih kayak, oh lu tahu nggak kemarin yang lagi viral video X gitu. Nah itu kurang bagus bagi otak lu yang dalam pemulihan stop PMO. Temen itu salah satu agen setan kalau misalkan dia itu masih PMO dan masih mewajarkan tindakan ini. Lu akan terinfluence karena insting kita untuk belonging, untuk kebersamaan sama orang lain, supaya kita bisa fit in, kita biasanya ngelakuin hal-hal yang dirasa itu bertentangan sama kita, tapi biar kita bisa diterima sama mereka, kita rela buat ngelakuin itu. Salah satunya mungkin PMO, tanpa lu sadar, lu bakal menormalisasi, nggak apa-apa kok, dia aja ngelakuin, dan gue lihat dia oke-oke aja secara luarannya, secara dalam menjalani kehidupan, jadi ya udah gue ngelakuin PMO juga. Makanya lu harus pilih temen yang positif juga, harus pilih temen yang punya sepemikiran, yang sadar tentang betapa scam, betapa jahat, betapa tidak normal, tidak natural PMO itu bagi cowok. Seperti halnya kata-kata yang terkenal itu kan, iron serpent iron, besi memantapkan besi. Kayak ya lu mengasah pisau kan pakai besi juga kan, biar tajam, begitu kira-kira. Jadi B, cari temen yang sepemikiran. Kita lanjut ke tujuan hidup. Tujuan hidup itu masuk kemana sih? Tujuan hidup masuk ke S, ultimate. Ini ngebantu banget. Lu nggak punya tujuan hidup, lu nggak tahu gitu mau kemana ke depannya. Dan karena lu nggak tahu ke depannya mau kemana, akhirnya lu gampang termakan sama distraksi, sama godaan-godaan entertainment, sama hal-hal yang bling-bling dari layar. Dan at the end, dopamin terstimulasi, lu butuh dopamin yang lebih mantep lagi, dan akhirnya PMO. Seperti yang Nietzsche bilang kan, he who has why to live can bear anyhow. Dia yang punya why untuk hidup itu bisa menanggung segala how. Misalnya lu punya tujuan nih, oh gue pengen jadi versi terbaik setahun ke depan, gue capek jadi cowok lemah mulu, gue pengen dapat kerjaan yang sesuai sama apa yang gue
suka selama ini, sesuai sama passion gue, sesuai sama bakat gue, dan gue pengen dapat rezeki yang melimpah dari situ, dan gue bangga ngelakuinnya, dan gue seneng setiap hari, rasanya nggak kayak beban, tapi setiap hari itu rasanya kayak have fun aja pas ngejalanin pekerjaannya, dan dibayar pula. Lu pengen mencapai itu kan, itu tujuan hidup lu kan. Nah, lu sadar, PMO tidak ada tempat di proses lu untuk mencapai hal tersebut. Malah PMO bikin lu makin menghambat, mundur. Dengan lu minimal punya tujuan hidup, apa kayak oh gue mau keterima di PTN, oh gue pengen keterima di SMA idaman gitu, dimana lu harus belajar, dan belajar itu butuh otak, butuh prefrontal cortex, dan kalau lu masih PMO itu bakal menurunkan fungsi prefrontal cortex. Tujuan itu penting. Oh, lu pengen jadi cowok yang berkualitas biar nanti bisa attract pasangan yang berkualitas juga dan membangun keluarga dan hidup bahagia setelahnya. Gitu tujuan hidup. Pokoknya harus tetapkan tujuan hidup yang detail, yang clear, yang spesifik. Dan dari situ api di dalam diri lu bakal bangkit untuk mengejar hal itu, dan PMO nggak ada tempat di situ. Lu sadar, oh gue nggak bisa PMO. Kalau gue terus PMO, gue nggak akan bisa mencapai tujuan hidup yang gue pengen capai ini. Oke, lanjut. Teknik bernafas. Kita masukin ke kategori A. Nah, gue akan ngejelasin sesuatu yang mungkin belum pernah lu denger. Ini gue udah pernah bahas di konten Deep Thought khusus member, kayak postingan tulisan gitu yang panjang. Jadi ada yang namanya itu mode parasimpatetik dan mode simpatetik. Simpatetik itu mode tegang, mode cemas, mode lu lagi stres, lagi tertekan, lagi was-was, lagi itu mode simpatetik namanya. Tapi kalau mode parasimpatetik itu mode rest and digest, mode lu lagi merasa tenang, lagi relax, lagi chill, lagi santai, lagi nggak ada beban pikiran. Nah, ketika lu masih kecanduan PMO, kondisi tubuh lu itu seringnya ada di mode simpatetik. Ya kan, pas lu lagi proses PMO itu sendiri, lu ada di mode simpatetik. Lu buka situs kotor, lu jadi tegang, darah naik, langsung napasnya tuh kayak aliran darah naik, jadi tegang, itu mode simpatetik. Nah, salah satu teknik yang bisa lu lakuin untuk switching dari mode simpatetik ke mode parasimpatetik ini yaitu melalui teknik bernapas. Lu pasti nggak pernah kan sadar sama proses bernapas lu. Lu nggak pernah sadar kayak misalkan gue lagi napas dalam-dalam, atau gue lagi napas cuma shallow, cuma sampai dada doang nih, nggak sampai bawah perut. Pasti lu seringnya napas kayak bukan kayak. Nah, itu mode parasimpatetik, mode yang relax, mode yang lagi tenang gitu. Nah, kalau yang itu mode yang lagi tegang, dan itu mode yang mana lu rasain terus di kondisi lu masih kecanduan PMO. Makanya di sini perlu sering-sering ngelakuin teknik bernapas. Ini A banget, bagus banget, wajib banget untuk dilakuin. Kalau bisa lu luangin waktu setiap hari 10 menit meditasi, bernapas, deep breathing, teknik 478, bernapas, tarik 4 detik, tahan 7 detik, 8 detik dikeluarin selama 10 menit. Itu bakal bikin tubuh lu jadi belajar untuk sering-sering masuk ke mode parasimpatetik, mode no stress, no beban, dan ini pondasi yang bagus banget supaya tubuh lu bisa lebih kebal sama PMO. Makanya ini A, bagus banget. And then, baca buku. A juga, pastinya bagus banget untuk dilakuin. Sama kayak nulis satu jurnal. Di sini otak lu bekerja. Di sini otak lu, terutama bagian prefrontal cortex, itu dipaksa buat bekerja, mikir, fokus, mencerna ide-ide, konsep-konsep yang lu konsumsi dari buku yang dibaca. Ini bagus banget. Ini sama sekali nggak memicu dopamin seperti halnya scrolling, main HP, dan ini habit yang ibaratnya tuh kayak antidot, penawar bagi habit dopamin instan. Baca buku itu bukan dopamin instan, tapi delay gratification, kesenangan yang tertunda. Sementara PMO kenikmatan instan, gitu. Lu harus melawan habit kenikmatan instan yang udah terbiasa di tubuh lu dengan habit kesenangan tertunda. Walaupun pada awalnya merasa tidak nyaman pas ngelakuinnya, tapi harus lu paksain, karena itu cuma satu-satunya cara, yaitu dipaksain. Kayak nge-gym aja kan, awalnya sakit, awalnya nggak enak badan, tapi kalau lu terusin, rutinin, seminggu berapa kali, dalam 3 bulan, 6 bulan, rasa sakitnya nggak seperti kayak halnya lu baru mulai pas pertama kali, jadi terasa B aja. Begitu pula pas lu mulai pindah haluan dari tubuh lu yang terbiasa sama habit dopamin instan menjadi habit delay gratification. Oke. Lanjut ke olahraga. Nah, ini beda sama kardio. Olahraga yang gue maksud itu kayak push up, kayak Dr. Tirta bilang kan, sakne push up, sakne push up, sakne push up. Itu bagus, itu gue setuju. Atau pas lu lagi naik godaan, lu keluar rumah,
Yang mana outdoor ini juga nanti gue masukin di A juga. Yang mana kalau olahraga kan maksudnya bisa di dalam rumah juga. Bisa lu push up 50 kali, lu bisa hanging bar, pull up, atau variasi olahraga yang bisa lu lakuin di dalam rumah. Yang level itu bukan cardio intense gitu. Nah, karena ini jatuhnya olahraga yang high interval intensity training, mungkin push up terus langsung squat jump gitu. Itu cara penyaluran energi yang bagus dari energi sakne lu. Olahraga, lu bisa beli dumbbell seberat 3 kilo, 5 kilo, terus lakuin rutinitas kayak angkat beban, bicep curl, atau apa sih namanya, gue kurang tahu sama gerakan-gerakan workout itu kayak gimana. Lu bisa ngelakuin itu. Pokoknya olahraga itu bagus banget. Energi itu kan tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya disalurkan. Nah, olahraga adalah penyaluran energi yang bagus, penyaluran energi yang instan yang bisa lo lakuin begitu godaan itu bangkit. Lu selalu punya opsi, lu selalu punya pilihan ketika godaan itu bangkit. Mau buka situs kotor, yang mana itu opsi yang enak banget, gampang banget, dapat kenikmatan langsung, tapi habis itu menyesal selama 24 jam atau 3 hari kemudian, atau pilih opsi yang berat, yaitu olahraga. Walaupun kesannya kayak nggak enak dilakuin, tapi kalau lu paksain, terus lu capek, hasrat itu turun, tapi jangan dipancing-pancing lagi, itu bakal lebih stabil ke depannya. Dan lu nggak bakal nyesel, dan lu merasa lebih bahagia. Akhirnya, energi ini tersalurkan ke hal yang positif. Begitu. Lanjut, kita ke ganti identitas. Ini di mana ayo? Ini ada di sini. Vital, fundamental, penting banget. The most important thing. Bahkan saking pentingnya gue akan pindahin ke sini. Ganti identitas itu inti dari lu keluar dari habit buruk apapun itu habitnya. Habit ngerokok, habit minum, habit judi online. Realita lu yang sekarang itu yaitu kondisi lu sekarang kecanduan PMO kan. Itu realitanya, itu di luar dirinya. Berarti untuk mengubah realita itu supaya kondisi lu kecanduan PMO itu bisa hilang, berarti apa yang harus dirubah? Dari dalam diri. Harus dirubah dulu, mental dulu, identitas lu dulu harus diubah. Dari identitas yang berubah, nanti aksi lu di luarnya itu bakal berubah. Lu harus jadi orang yang baru dulu, supaya bisa berhenti PMO, supaya bisa meninggalkan kebiasaan lama. Kesalahan utama yang bikin cowok itu gagal terus stop PMO yaitu mereka terlalu fokus sama teknik. Bang, gue udah ngelakuin ini, bang, gue udah ngelakuin teknik A, B, C, D, E, tapi kok masih gagal ya? Itu karena mereka belum berubah secara identitas. Masih orang yang sama. Terus ngemil. Ngemil itu udah jelas ada di D. Junk food itu memicu dopamin. Dopamin instan. Mungkin lo mikirnya, daripada gue PMO, daripada gue buka situs kotor, mending gue ngemil aja. Ngemil bikin gue happy, ngemil bikin mood gue naik, tapi yang lo mesti ketahui yaitu ngemil itu memicu dopamin instan juga. Sama seperti halnya scrolling. Ngemil itu kan binge eating gitu. Jadi otak lo terbiasa sama dopamin instan dan nanti bakal mengejar PMO lagi. Lo nggak membenahi fondasinya di sini. Terus short videos, of course deh, ini udah bukan rahasia umum lagi. Banyak yang ngebahas kalau short videos itu kurang bagus bagi kesehatan otak. Of course, dopamin lagi kan, balik lagi semua itu dopamin. Dopamin instan, kesenangan instan, scroll dopamin, scroll dopamin, scroll dopamin, scroll dopamin. Sama persis kayak pas lagi scroll situs kotor, lu cari materi yang paling sempurna untuk teman colai kan. Sama gitu secara aktivasi dopamin walaupun tidak sebesar pas lagi situs kotor. Tapi itu bakal memicu, itu bakal membuat tubuh lu untuk mengingat kalau kebiasaan yang temanya kayak gini, yang tipenya kayak gini tuh penting untuk dilakuin terus ke depannya. Keystone habit, habit buruk satu mengundang habit buruk lainnya. Lalu outdoor and sun, ini jelas sekali kita masukin ke kategori A. Sinar matahari, sekarang banyak cowok yang takut sama sinar matahari dan mereka malah berlindung di balik sunscreen yang secara ingredients itu kan terbuat dari petrokimia kan, dan tidak bersahabat bagi kulit sebenarnya kalau lu gali lebih dalam lagi. Bayangin, sinar matahari itu bikin tanaman tumbuh, memberi setiap makhluk hidup itu life force gitu. Tapi sekarang cowok pada takut. Menurut gua dengan lu sering-sering outdoor, terpapar sinar matahari, dapat vitamin D dari sumber aslinya bukan dari kapsul, itu bakal bikin kesehatan tubuh lu tuh jadi bagus banget. Mood lu jadi bagus, lebih tenang, lebih sering lu berada di mode parasimpatetik, dan di pondasi lu yang bagus ini secara biologis tubuh itu akan membuat lu lebih gampang untuk bisa stop PMO. Secara metabolisme tubuh lu bagus gitu maksudnya. Intinya sering-sering outdoor, terpapar sinar matahari, itu bukan cuma bikin lu jadi merasa nggak terkekang, karena kalau di dalam rumah terus kan, di dalam kamar terus kan lu merasa terkekang, terbatasi, sempit gitu, nggak ada hiburan, jarak pandang itu sedikit, sempit. Akhirnya cari hiburannya kemana? Smartphone. Dari smartphone pasti ujung-ujungnya apa? Medsos.
terus PMO. Lingkaran setan lagi kan? Tinggal 2 nih, film atau series yang akan gue masukin ke kategori B. Jadi film atau series itu nggak begitu menstimulasi seperti halnya video game. Kan kalau film kan lo cukup duduk, diam, nonton, konsumsi. Tapi kalau video game kan ada harus ngehit, harus next step-nya gimana, dan itu memicu dopamin. Makanya ini levelnya ada di atas dari video game, yaitu ada di kategori B. Bukan A, kenapa? Karena kan ada juga tema film yang mengundang, tema anime yang mengundang, yang secara karakter atau secara cerita gitu. Lu harus pilih, lu harus selektif pilih yang temanya itu serius kalau bisa. Yang bikin lu termotivasi, kayak contohnya banyak lah film-film keren, The Lord of the Rings gitu. Itu no sama sekali bikin lu tergoda buat PMO, tapi lu menikmati secara cerita, secara tema, secara musik, semuanya sempurna. Itu salah satu contoh filmnya. Atau anime banyak yang secara temanya itu perjuangan gitu, kayak Naruto. Jadi nonton film kayak gini tuh bisa jadi salah satu metode yang bagus untuk misalkan daripada gue PMO buka situs kotor, mending gue nonton film. Gue dapat ilmu, gue konsumsi juga, tapi apa yang gue konsumsi itu sesuatu yang berkualitas. Terakhir, nah ini udah pasti kalian tahu, yaitu doom scroll. Doom scroll ya jelas di sini, di D. Sangat tidak berguna untuk dilakuin. Lu cuma mengundang stres dengan ngeliatin konten-konten negatif. Stres, akhirnya butuh hiburan. Pokoknya kalau lu lagi di bawah gitu, pasti lu butuh hiburan. Dan karena tubuh lu masih terbiasa sama PMO, tubuh akan milih opsi yang paling cepat, yang paling ngasih kenikmatan instan, yaitu PMO. Perlu waktu untuk belajar bagi tubuh untuk tidak memilih opsi PMO. Makanya lo harus stop dulu sampai 90 hari minimal, 200 hari, 300 hari. Setelah itu tubuh bakal belajar untuk melupakan kenikmatan dari PMO. Jadi ketika lu stres, lu nggak bakal secara otomatis pikiran lu bakal mengarah ke PMO. Tapi ke opsi lain gitu. Misalkan keluar rumah, ke Dufan gitu, mungkin main ke Ancol. Jadi otak lu nggak ngeliatnya ke PMO. Doom scroll itu harus lu hindari banget. Ini cuma energi farming doang. Membuat lu jadi overthinking ke hal yang sebenarnya mungkin nggak ngasih impact secara langsung ke diri lu. Nah, menambah stres doang gitu. Sekian guys, itu dia tier list metode berhenti PMO kali ini. Jadi buat lo yang udah muak banget selama ini pengen segera stop PMO, kenapa selama ini gue gagal terus, lo terlalu fokus ke teknik, ini harus dibenahi dulu, ganti identitas dan punya tujuan hidup. Ketika lo punya dua ini, gue jamin banget lo pasti bisa stop PMO. Tapi kalau lu fokus langsung ke teknik tanpa merubah mental diri lu, bisa juga, tapi nggak bakal semulus lu punya ini, kedua ini menurut gua. Ini yang harus lu miliki. Oke, sekian guys. Akhirnya kita bikin konten tier list lagi setelah sekian lama. Kedepannya pasti akan gua terus isi konten tier list di playlist tier list ini. Jadi lu tenang aja. Kalau lu pengen deep dive lebih lanjut lagi tentang gimana caranya ganti identitas, tentang gimana caranya supaya punya tujuan hidup, ebook gua itu yang Rebut Mahkotamu King, dan juga panduan lengkap berhenti PMO permanen, itu benar-benar efektif banget untuk menciptakan kedua ini. Karena untuk ganti identitas lu perlu pemahaman, perlu wawasan, dan lu perlu wawasan yang tepat. Dan kedua ebook gua itu benar-benar ngasih wawasan yang oke banget. Berhenti PMO itu kan ultimate self-improvement-nya cowok. Lu perlu mengisi otak dengan ide-ide yang relevan gitu. Gue udah ngelakuin semua ini, gue udah berhasil stop PMO, dan semuanya gue tuangkan di kedua ebook gua tersebut. Lu tinggal baca, resapi, dan nikmati perubahan identitas setelah baca ebook gua. Oke, like, share, komen. Seperti biasa, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.